Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa Humas TV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Luqman Al-Hakim pernah memberi nasihat kepada anak. Ya bunayya, innan nasa salasatu aslas. Bunyi nasihat beliau adalah, wahai anakku, bahwasanya manusia itu terbagi dengan 3 bagian. Sulusulillah, sebahagian untuk Allah. Wasulusul li nafsi, dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri. Wasulusul li duri, dan sebagiannya lagi untuk cacing tanah. Fa amma ma huwa lillah, apa yang untuk Allah tersebut, yaitu faruhuhu, ruhnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ruh masih bersemayam di dalam diri kita, masih bersemayam di dalam jasad kita. Dengan masih adanya ruh, alhamdulillah, kita dapat berbuat, kita dapat bekerja, kita dapat beribadah. Namun coba kita bayangkan, coba kita lihat orang yang sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi oleh karenanya, selagi ruh masih ada di dalam diri kita, mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk berbuat baik, berbuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan datangnya ruh dalam keadaan suci,
dan kembalinya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan membawa kebaikan untuk kita di negeri akhirat. Kemudian fa amma ma huwa li nafsih, sebagiannya lagi itu untuk diri kita sendiri. Apa yang menjadi bagian untuk diri kita sendiri tersebut? Fa'amalu, amal. Mumpung kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, dan juga kita tidak tahu apakah kita bisa kembali bertemu di Ramadan yang berikutnya. Wallahu a'lam, ya Allah lah yang tahu. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita manfaatkan bulan yang baik ini, bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang dilipat gandakan amal-amal baik pada bulan ini. Mari kita manfaatkan itu dengan baik. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Kemudian bukan itu saja. Mari di bulan yang penuh berkah ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, satu huruf, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Bayangkan saja jika ada yang mampu menghatam Al-Quran berkali-kali, Masya Allah, tentu mereka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amalan yang harus kita lakukan di bulan ini juga. Mari kita memperbanyak sedekah. Mari kita membayar zakat kita, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Dan mari di bulan yang penuh berkah ini kita menjalin tali silaturahmi kepada sesama, dengan harapan setelah Idul Fitri nanti kita betul-betul kembali dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, wasulusul lidudi, yaitu sebagian yang diperuntukkan dari jasad kita, dari anggota tubuh kita untuk cacing tanah. Jadi seperti apapun jasad yang kita miliki saat ini, nanti ada masanya, ada waktunya, itu akan kita serahkan, kita berikan kepada cacing tanah. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi oleh karenanya tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jasad yang kita pakai, jasad yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu seperti jasad-jasadnya orang-orang soleh terdahulu.
seperti jasad-jasadnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti jasad-jasadnya para penghafal-penghafal Al-Quran, seperti jasadnya para sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal di dalam keadaan fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.